Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya di acara Bosan Ngobrol-ngobrol santai. Oke, pada malam hari ini saya akan bawakan tema relaksasi meningkatkan kualitas tidur dan sistem imun. Oke, dimana pada malam hari ini teman-teman semua, apa sih yang harus kita tingkatkan supaya imun kita terjaga dan supaya kualitas tidur kita itu bermanfaat. Jadi jangan sampai tidur kita lama tapi nggak berkualitas. Syukur-syukur bagaimana caranya kalau kualitas tidur kita, walaupun kita memiliki waktu tidur sedikit, tapi tidur kita berkualitas. Ya, tamu malam hari ini adalah tamu yang spesial. Beliau adalah salah satu coach saya di Meta Power Consultant yang berasal dari Surabaya. Bagaimana beliau adalah salah satu praktisi di bidangnya, di bidang mengenai relaksasi dan mengenai sistem imun yang ada di kita semua. Ya teman-teman, selagi menunggu Mbak Vera bergabung, jadi di saat seperti sekarang ini, kualitas tidur itu penting. Kualitas tidur itu sangat berarti bagi kita semua. Jangan sampai pas waktu kualitas tidur itu kurang, sistem imun kita yang ngedrop, yang turun. Begitu. Oke, sambil menunggu koneksi kita tersambung dengan Mbak V dan dengan Mbak V kalau saya memanggilnya, karena beliau di Surabaya. Oke teman-teman, di saat seperti ini imun itu emang harus berarti. Pola tidur kita emang harus kita jaga dan kita atur. Beliau akan bercerita banyak pada malam hari ini di Bosan. Apa sih atau bagaimana sih caranya supaya imun kita ini tetap terjaga, supaya tidur kita ini berkualitas. Sambil menunggu tamu kita yang spesial pada malam hari ini. Oke, selamat bergabung. Halo, selamat malam Mbak Vera. Halo Mas Roni. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Abi. Gimana kabarnya di Surabaya, Mbak V? Surabaya sehat. Surabaya masih zona merah ya. Kita di sini alhamdulillah. Iya, iya. Oke, Mbak V. Pada malam ini ya kita akan saya mau menanyakan banyak pada Mbak Vera. Jangan banyak-banyak. Dengan judulnya dengan temanya relaksasi meningkatkan kualitas tidur dan sistem imun. Oke, mungkin pertanyaan saya yang pertama, apa sih perbedaan relaksasi dan meditasi, Mbak Vera? Monggo Mbak Vera dijawab. Biar teman-teman semua yang hadir malam ini itu paling nggak ngerti gitu, Mbak Vera. Oke, sebelum ke sana kita ini dulu ya, kita pahami dulu apa yang terjadi pada kita saat ini. Ya, oke, tentang ini lebih kurang tentang masalah COVID kan ya? Kurang lebih, karena untuk saat ini kualitas tidur itu memang harus dijaga dan sistem imun, terutama sistem imun kita nih yang harus kita pertahankan nih Mbak Vera. Oke, untuk dari judulnya saja relaksasi. Relaksasi itu adalah kondisi di mana pikiran dan tubuh kita bebas dari ketegangan dan kecemasan. Nah, di sini kawan kamu lah saat ini mengalami ketegangan enggak atau kecemasan? Iya, nah, iya, itu ya, biasanya ya. Itu bentar dulu, ya, Mbak, tak bikinkan gambaran biar enak bisa dilihat. Bisa lihat ya. Nah, ketika kita ada ancaman, Mas Roni, kita ada ancaman nih, apa itu tentang COVID misalnya. Ancaman itu bisa ancaman yang nyata atau yang ada dalam pikiran kita. Ketika ancaman tentang COVID ini nyata, ini kita dalam kondisi terpapar oleh virus. Oke, kondisi yang berada di pikiran kita artinya kita ini khawatir, cemas, jangan-jangan saya ini terpapar atau terkena virus COVID. Ya, ada kecemasan. Oke, ini kan kondisi kita saat ini antara dua ini kan. Nah, ketika ancaman ini masuk ke dalam diri kita, ini bisa lewat pertama informasi, ya, informasi. Apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita obrolkan setiap hari di WhatsApp,
Oke, pasti semua pada berisik ngomongin COVID apa-apa, gitu ya. Jadi stres duluan ya Mbak Fe. Nah, bisa. Jadi gini, Mas, ketika ada ancaman ini, membuat saraf simpatis kita ini mempengaruhi respon tubuh kita. Oh gitu. Nah, respon tubuh kita apa? Respon tubuh yang bagaimana yang bisa kita kenali, misalnya denyut jantung kita meningkat, tekanan darah kita meningkat, otot-otot kita menegang. Nah, itu adalah respon tubuh kita ketika kita mengalami ancaman tersebut. Paling gampangnya seperti ini, misalnya nih, Mas Roni naik motor, terus ada orang menyeberang tiba-tiba, kaget enggak? Itu kan respon, oke, kaget. Respon tubuh kita apa? Jantung berdebar kan? Berdegup kencang. Betul. Nah, berdegup kencang banget. Nah, itu kita dalam kondisi stres, Mas Roni. Paling mudahnya seperti itu. Nanti bisa menurun dengan sendirinya ketika bahaya itu sudah terlewati. Oh, selamat, saya selamat, ternyata tidak sampai terjadi kecelakaan. Maka respon stres itu menurun. Iya. Dan kita, jadi ada korelasinya ya Mbak ya? Ya saya jelaskan dulu biar enak memahami relaksasi itu seperti apa. Monggo, Mbak. Jadi semuanya bisa tahu Mbak Fe. Jadi misalnya ketika kita ada ancaman yang namanya COVID-19, oke, yang nyata ada yang terpapar dan yang belum nyata atau belum tentu terjadi. Yang ramai adalah membahas bagaimana ketika saya ini terkena COVID-19. Ini ranahnya di mana? Coba di mana? Di otak. Iya, di otak, betul. Otak kita. Jadi otak kita menerima informasi menyebabkan kita cemas atau khawatir. Nah, ini direspon oleh otak kita dalam ilmu NLP atau ilmu pikiran. Otak tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang terjadi di dalam pikiran atau tidak nyata. Ingat itu. Nanti ada kaitannya ya, diingat dulu bahwa otak tidak bisa membedakan antara kejadian yang nyata atau kejadian yang ada dalam pikiran kita. Nah, ketika ancaman ini masuk ke dalam diri kita, apa yang berubah dalam diri kita? Coba. Ya, pastinya kita bingung pas saat itu ya Mbak Fe ya, kalau terjadi misalnya seret kayak seperti Mbak Fe gambarkan tadi, langsung otak kita tuh merespon ini tuh real apa enggak nih, jadi kaget duluan, ya kan? Oke. Pas kejadian itu kaget yang dirasakan Mas Roni apa? Misalnya ya, berdebar-debar, nggak bisa merespon gitu kan, kita bingung nih mau ngapain, apa nih, gimana nih caranya nih, itu sih yang biasanya itu Mbak Fe. Oke, ketika Mas Roni misalnya bisa mengatasi, ketika tidak bisa mengatasi, apa yang terjadi pada diri Mas Roni? Biasanya sih kita kayak kehilangan gitu. Jadi ada slot yang kosong di situ Mbak Fe. Jadi bagaimana kita mau jadi bagaimana kita mau melakukan, misalnya mau menyelamatkan diri ataupun membanting setir lah, kan karena kaget tadi. Misalnya kita lagi bawa motor, di depan ada orang, bagaimana kita mau menghindar, ternyata bingung, akhirnya ketabrakan gitu. Jadi antisipasinya itu kurang kontrol, gitu Mbak Fe. Jadi dalam penjelasan ini Mas Roni, ya, ketika ancaman ini menimbulkan saraf simpatis ini, membuat respon pada tubuh, maka yang terjadi adalah kita mengalami kondisi emosi tertentu. Misalnya tadi sudah kaget, setelah kaget biasanya apa? Kita melakukan apa? Mengumpat. Betul. Orang yang menyeberang tadi, lu sembarangan aja. Nah, itu respon apa? Marah kan? Negatif, betul. Marah itu merupakan emosi. Nah, jadi kita bisa membedakan nih mana yang emosi. Nah, ketika ini dikaitkan dengan COVID,
ancamannya ini adalah COVID, kenyataannya kita terpapar atau tidak, ini akan menimbulkan emosi yang berbeda pada setiap orang. Ada yang emosinya cemas, ada yang takut. Kalau cemas, kira-kira aku kena COVID nggak ya? Aku nggak kena gimana ya? Terus kalau sudah kena aku harus ngapain? Ada yang takut, aku nggak mau keluar rumah, aku takut. Aku tidak nyaman berada di sekeliling orang-orang baru, orang-orang yang tidak saya kenal, atau orang-orang yang dari daerah yang red zone, misalnya seperti Surabaya. Pasti orang akan menolak, saya tidak nyaman. Ini adalah respon emosi, tiap orang pasti berbeda. Misalnya marah pada siapa? Misalnya marah terhadap pemerintah. Gimana sih ini pemerintah? Kenapa dari awal tidak melockdown itu yang namanya bandara? Iya kan? Betul. Itu Jadi respon negatif dulu ya, sehingga respon negatif itu menyebabkan bukannya menguatkan imun kita, malah bikin nambah ngedrop, begitu ya Mbak Fe ya? Ya. Betul. Jadi ketika ini respon tubuh, ketika ada ancaman ini yang diserang adalah emosi kita. Emosi itu ada 3, Mas Roni. Bisa itu emosi positif, ada emosi yang netral, ada yang negatif. Nah, yang kita bahas kali ini yang negatif karena sangat mempengaruhi sistem imun kita, gitu ya. Karena ketika kita merasa marah, sedih, takut, cemas, otomatis hormon yang dihasilkan adalah meningkatnya hormon stres. Meningkatnya hormon stres, meningkatnya hormon kortisol. Ketika hormon kortisol ini meningkat, jantung makin berdebar. Ketika hormon stres tadi meningkat, mengakibatkan apa? Sistem imun kita itu ditekan. Jadi seharusnya sistem imun ini bekerja dengan baik dan maksimal untuk memerangi yang namanya virus-virus tadi. Akhirnya dia tidak terbentuk. Tidak terbentuk, kita akhirnya sakit nggak? Sakit ya, juga sakit. Kan? Betul. Nah, orang nggak kena COVID aja bisa, karena kan segala sesuatu itu kan dari pikiran ya Mbak. Mungkin kerja lelah, banyak pekerjaan, di saat pikiran kita nggak nyaman ataupun lelah, stres tadi, sehingga imun kita malah ngedrop. Nah itu yang bahaya, apalagi saat kondisi seperti ini ya Mbak Fe ya. Oke, Mbak Fe. Ya. Lanjut itu dia. Mau silakan. Biasanya ketika cemas, banyaklah contoh. Tetangga kita kemarin kayaknya habis kena ini dia apa? Kayak screening pertama itu apa namanya? Reaktif. Reaktif. Ya, reaktif. Oh, saya itu Mbak nggak bisa tidur semalaman. Nah, itu kan kondisi yang nggak baik buat kesehatan dia juga. Ketika kita kurang tidur, kualitas tidur kita nggak bagus, itu menghambat tubuh kita untuk memerangi yang namanya inflasi. Inflasi. Untuk apa namanya, adaptasi terhadap infeksi tubuh, ya, untuk memerangi infeksi dan peradangan yang menyerang di dalam tubuh itu. Jadi sebaiknya kita mesti bisa nih menangani emosi-emosi yang menghampiri diri kita. Emosi itu kan ranahnya di pikiran. Jadi kita selesaikan dulu supaya pikiran kita ini memiliki emosi yang positif, sehingga sistem imun juga bekerja dengan baik dan maksimal. Oke, yang pertanyaan tadi Mas Roni ya, relaksasi dan meditasi. Oke, apa perbedaan relaksasi dan meditasi? Karena awal-awal tadi kan banyak beberapa teman yang belum bergabung, dan sekarang alhamdulillah udah banyak yang bergabung. Silakan monggo Mbak Fe, monggo dijelaskan apa nih perbedaannya. Karena biar nggak miss nih antara relaksasi dan meditasi nilainya nih. Silakan Mbak Fe. Relaksasi itu sebenarnya kondisi tubuh dan pikiran yang bebas dari ketegangan
dan kecemasan. Jadi relaksasi ini macamnya banyak Mas Roni. Ketika kita gini aja lah, ketika kita tegang, otot-otot kita menegang, itu kita bisa kenali dari apa? Oke, dari pundak. Coba perhatikan, kalau kita tegang, marah, pundak kita terangkat ke atas ini. Kita nggak sadar. Betul. Jadi ini perlu kesadaran, ya. Iya. Nah, meditasi adalah teknik untuk meningkatkan fokus dan kesadaran kita. Oke, paham ya? Meditasi juga memiliki efek relaksasi nantinya. Gitu. Dan lebih dalam karena ini hubungannya dengan peningkatan kualitas diri, peningkatan kesadaran. Siapa saya harus bagaimana, menghadapi segala permasalahan itu bagaimana. Misalnya ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi marah, kita tidak langsung marah, tapi stop dulu, stop. Ini masalah datang, ini karena apa? Karena saya salah memahami masalah ini, atau memang benar masalah ini membawa dampak yang tidak baik pada diri saya. Ada timbul kesadaran seperti itu ketika kita rajin atau kita mengikuti meditasi. Jadi fokus pikiran kita itu lebih terarah, lebih fokus. Sedangkan relaksasi hanya mengkondisikan tubuh dan pikiran dalam kondisi bebas dari ketegangan dan kecemasan. Ya, kita kembali lagi ke kondisi yang otot, ketegangan otot. Ketika denyut jantungnya kita meningkat, otomatis otot-otot kita juga menegang. Orang marah, tegang enggak? Ya, dari wajah sudah kelihatan. Sudah kelihatan tarikannya. Badan ini kayak sudah siap untuk tarung ya. Nah, nggak usah seperti itu. Ketika kita sedikit marah, kan nanti ini ada tahapannya ya, ada istilahnya itu kadarnya. Kalau marahnya biasa kita bisa kenal ini. Kita stresnya biasa, pundak kita naik ke atas. Cara paling cepat dan paling sederhana adalah tarik nafas panjang, keluarkan berlahan. Otot yang ada mulai kepala sampai pundak kita lenturkan atau kita rilekskan. Jadi seperti ini ya, misalnya. Coba boleh diikuti semua yang dulu ya. Oke. Sekalian kita coba ya Mbak Fe. Coba saya coba. Yuk. Itu paling sederhana. Oke. Saya coba ya Mbak Fe ya. Oke. Wow, amazing. Relax banget, enak banget, rasanya kayak seger gitu, Mbak ya, kayak di apa ya? Kayak kita menghirup udara yang jernih banget di tempat suatu yang indah. Anggaplah di suatu di pegunungan gitu kan udaranya masih bersih yang saya rasakan ya, walaupun hanya sebentar. Thank you Mbak Fetri. Memang nggak perlu lama Mas Roni, nggak perlu lama. Sebetulnya 3 kali cukup ketika kita sadar, ketika kita sudah yakin, kita percaya bahwa dengan menarik nafas dan mengeluarkannya dan kita mengendurkan otot-otot ini, stres kita menurun cukup 3 kali. Tetapi ketika orang-orang yang kritis ya mengkritisi, ini bener enggak ya yang tak lakukan, aku ngapain harus tarik nafas buang nafas, ini perlu 5 kali tarikan nafas, 5 kali buang tarikan nafas, buang nafas, 5 kali. 5 kali ya. 5 jadi kali, ketika Mbak, di hitungan ketiga ini masih meragukan nih orang, masih meragukan bener enggak sih ini berdampak pada diriku kan gitu. Di keempat, oke deh, kenapa nggak ada salahnya aku melakukan ini, dan di hitungan kelima dia akan merasakan manfaatnya. Jadi paling tidak lakukan tarikan nafas dan dikeluarkan sebanyak 3 sampai 5 kali. Itu gitu. Bisa meredakan dengan cepat. Yang tadi aja saya melakukan 2 tarikan nafas udah mulai lumayan rileks gitu, enak gitu di badan gitu Mbak Fe. Enak, aku Mas Yoni kan juga seorang hipnoterapis. Paling tidak sudah berlatih gitu.
Kami tidak sudah berlatih. Jadi 2 kali tarikan nafas sudah ringan. Oke Mbak Fe, pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak Eve ya. Ada nggak sih batasan batasan usia untuk melakukan relaksasi Mbak Fe? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Mulai Jadi dari anak-anak anak-anak pun bisa ya Mbak Fe ya? bisa, Oh bisa. gitu. Dengan kita arahkan, coba lakukan tarik Ya, pernapasan yang dalam, terus hembuskan perlahan-lahan, ya, itu bisa Mbak Fe ya? Jadi nggak ada ya, batasan, bisa. nggak ada pantangannya, jadi nggak ada Nggak efek ada. sampingnya, malah lebih Nggak bagus ada efek. untuk melatih ini ya otot paru-paru ya, dan melatih pernapasan ya Mbak ya. Ya, Oke, bisa oke, melatih oke. pernapasan, membuat kita bisa fokus, lebih fokus lagi, meningkatkan konsentrasi. Kan anak-anak perlu juga meningkatkan konsentrasi belajar Iya, mereka, iya, iya. ya kan? Oh, oke. Jadi banyak manfaatnya Mbak Fe ya. Dengan hanya waktu yang Banyak banget. cukup singkat, kita bisa menyegarkan pikiran kita, tubuh kita kembali seperti di saat kita, ya anggaplah bangun tidur kan segar banget Mbak Fe. Coba deh, misalnya habis marahan sama temen atau Ya, konflik lainnya, coba tarik nafas 3-5 kali. Rasakan denyut jantungnya akan menurun iya, iya, iya. pelan. Ototnya ini mulai turun, mulai rileks, mulai santai, mulai bisa berpikir dengan jernih. Bagaimana sih cara memecahkan masalah dengan si A ini? Kan gitu. Iya, Karena iya, iya. apa namanya, sumber dari stres tadi, permasalahan ini adalah kesalahpahaman tentang penyelesaian masalah yang tadi, seperti itu Mas Roni. Iya, iya. Thank you Mbak E udah merimain saya lagi. Iya. Thank you Coach ya, thank you. Mbak Fe, the next pertanyaannya adalah bagaimana hubungan relaksasi dengan emosi nih, hubungannya antara relaksasi dengan emosi. Oke, ini tadi kan kita sekarang bicaranya ke ranah fisika kuantum ya, nggak Ya. perlu yang dalam. Saya pengen dengan bahasa yang sederhana dan mudah ditangkap. Ya, ini ada hubungannya dengan fisika kuantum. Jadi nanti siapapun yang mendengarkan ini, ketika ingin mempelajari lebih dalam, silahkan mengikuti workshop-workshop yang ada hubungannya dengan ini, atau membaca buku. Banyak kok buku-buku, nanti saya rekomendasikan buku-buku apa saja yang bisa dibaca. Saya tidak jualan ya, itu buku yang saya baca. Nanti bisa dilihat nanti, terakhir. Oke, ini sama Power konsultan. Ya Mbak Fe, atau menghubungi Meta Power Konsultan atau Mbak Fe langsung. Boleh. Kalau mau ikut. Ini tentang fisika, dasarnya di fisika kuantum yang saya pelajari adalah teknik mesmerism magnetism, di mana yang kita pahami bahwa everything is energy. Segala sesuatu adalah energi. Energi, iya. Ketika kita mengalami emosi ini adalah energi. Emosi bahasa Inggrisnya emotion. Energy in motion adalah energi yang bergerak. Ya, jadi emosi itu adalah energi yang bergerak. Dia punya gerakan. Oke? Nah, emosi ini memiliki vibrasi atau getaran, di mana bisa mengenai orang yang memiliki frekuensi kesesuaian energi yang sama dengan kita. Contoh Mas Roni, pernah enggak ketika ada teman yang datang kantor nih ya, kantor Mas Roni kantor enggak? Kantor ya, tiba-tiba ada teman datang. Oke, ini dari suara aja, dari suara. Ya. Misal bandingkan, halo, selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum. Gimana? Itu yang diterima Mas Roni apa? Yang diterima ini orang ini bagaimana? Yang saya bandingkan dengan gini. Berbandingkan dengan gini, misalnya anak datang, Assalamualaikum. Terus habis itu belum lagi ditambah lempar-lempar barang atau buka pintu, gerubak, gerbuk, ketebuk, taruh kunci, berbunyi, ya bunyi, denger ini. Nah, prak,
Bedakan dengan orang yang kalem datang, kunci ditaruh, buka pintu pelan-pelan, assalamualaikum, selamat pagi, halo, apa Iya, iya, iya. kabar? Rasanya ada perbedaan rasa enggak? Ada, tentunya ada perbedaan loh. Kalau yang tadi dengan ramah, kita pun meresponnya pun pasti dengan ramah tamah. Apalagi yang kedua, kalau mereka udah baru datang aja udah emosi-emosi, respon tubuh kita pun ini ngapain sih gitu kan, langsung menolak, langsung ikut marah malah ke bawah dengan emosi. Gitu Mbak Fe. Itu namanya vibrasi. Jadi apa yang saya kirimkan dan Mas Roni tangkap itu namanya vibrasi. Nah, ketika Mas Roni menyetujui vibrasi saya, vibrasi positif saya yang ceria, berarti Mas Roni memiliki frekuensi yang sama dengan saya. Sesuai frekuensi. Oh, aku seneng deh sama Mbak V, ceria datangnya. Oke? Coba bandingkan ketika yang datang memiliki vibrasi yang memiliki vibrasi yang kurang menyenangkan tadi, tiba-tiba taruh kunci, prek. Nah, itu kan tidak ada kesesuaian frekuensi dengan Mas Roni, karena Mas Roni sudah meletakkan frekuensinya riang atau bersemangat dengan saya. Dan ketika ada orang yang vibrasinya berbeda, Mas Roni akan merasakan hal yang berbeda, karena tidak selaras. Nggak sama, nggak benturan ya? Jadi kayak benturan gitu ya? Bukan. Kalau kita, enggak. Oh, gimana Mbak Fe? Jadi ketika vibrasiku dengan Mas Roni sama, Mas Roni merasa nyaman sama saya. Oh nyaman, aku senang sama Mbak Fe, Mbak Fe semangat, klik. Oke, klik ya. Oke, klik. Ketika orang yang memiliki vibrasi negatif menurut Mas Roni, artinya vibrasi Mas Roni tidak sama dengan vibrasi orang tersebut. Akhirnya Mas Roni merasa menolak, tidak suka. Kok gitu sih? Oke. Jadi ngeblok ya, kitanya ngeblok. Datang kok kayak ayam yang mau bertelur ya. Pernah punya teman seperti itu? Iya. Ada sih Mbak Fe. Mungkin teman-teman juga merasakan. Dan gimana ini ada pertanyaan dari Windy ya? Ada pertanyaan. Relaksasi melalui aromaterapi. Apakah itu baik diffuser? Oh, boleh Pak. Karena kan kita ini menggunakan VIKOK 5 indera. Visual, auditory, kinestetik, olfaktori, sama pengecap. Nggak apa-apa, pakai aromaterapi. Aromaterapi memang bagus untuk relaksasi. Iya. Bagus sekali kalau memang ada pengen nih ya, suasana kantornya nyaman. Pengen ruang kerjanya nyaman. Oke, tak tambah. Aku menambahkan aromaterapi yang untuk meningkatkan mood booster atau mengurangi stres saya, boleh? Enggak apa-apa, aman kok. Diffuser juga aman. Kalau mau alami sih, biasanya aroma dari minuman, aroma kopi, atau bikin sendiri dari daun pandan. Daun pandan yang dirajang, daun pandan itu lebih alami, Bunda, daripada diffuser. Dan lebih murah ya. Daun pandan kalau ruangannya ber-AC, taruh aja tiap pagi, pulang dibuang, besok pagi ganti lagi. Seperti itu. Jadi untuk relaksasi itu bisa berbagai macam cara ya Mbak Fe. Berbagai macam cara. Oke. Salah satunya dengan aromaterapi bisa kita dapatkan dengan yang sekeliling ya, contoh daun pandan tadi wangi-wangian kayak gitu, ataupun mungkin bunga melati atau yang udah tidak tahu lah. Melati boleh dipakai. Ya nggak harus beli, nggak harus pakai diffuser yang mahal, nggak perlu. Atau misalnya nih, nggak kalau masuk ke ATM, kan kalau ada ATM dia memiliki kasih aroma tuh, kan dari luar kita panas, stres gitu, begitu masuk ke ruangan ATM sudah dingin, ada aroma menyegarkan, itu saya gunakan biasanya untuk relaksasi. Sudah diem aja sebentar, gratis kan? Tarik nafas, dikeluarkan 3-5 kali, kita sudah moodnya
Kembali baik lagi. Iya, sama-sama Bu Indri. Terima kasih. Oke. Yang gratis-gratis bisa kok untuk relaksasi beneran. Oke, Mbak V, pertanyaan selanjutnya dari saya, kapan kita bisa melakukan relaksasi, berapa lama durasinya, dan dilakukan tuh boleh di mana aja sih? Atau mungkin ada tempat Dimana khusus untuk aja? melakukannya? Ya, dimana aja, kapan saja. Misal ya, kita di kendaraan umum atau di kendaraan pribadi. Kena macet nih ya, kena macet. Nah, kan kadang marah. Kita marah, sebel gitu ya. Udah relaksasi aja, tarik nafas tadi. Dikeluarkan 3-5 kali. Selanjutnya bisa ditambah afirmasi. Rileks, tenang, santai. Rileks, tenang, santai. Sudah, ini akan mengundur sendiri. Rileks, tenang, santai. Kendurkan otot yang ada di kepala, mengendur. Otot-otot di wajah mengendur. Kita rasakan otot-otot ini mengendur. Kita lebih baik mengamati diri kita daripada kita mengamati situasi macet. Enak loh ketika kita tahu, oke, kendurkan otot pundaknya dari tadi ngangkat terus, oke, digendurkan. Enak, terus leher kendur, oke, makin rileks, makin tenang, makin santai, saya nyaman dalam perjalanan. Itu sangat efektif untuk mengurangi sakit kepala loh, karena kalau kita sudah stres di tempat yang macet itu pasti bikin kepala tambah pusing nantinya. Berendam air hangat bisa buat relaksasi, Bu. Ya. Bisa. Bisa. Pertanyaan selanjutnya. Bisa banget ya, Mbak V ya. Jadi relaksasi untuk dengan air hangat. Malah biasanya kalau saya sih Mbak V, kadang saya melakukan relaksasi gitu ya, mencoba. Saya berendam dengan air hangat malah ketiduran. Saking nyaman ketiduran gitu di bathtub. Gitu. Jadi buat teman-teman tadi ada yang nanya, Pak Saiful ya, relaksasi berendam dengan air hangat itu malah bagus ya Mbak V ya. Bagus juga, membantu nyaman. Jadi relaksasi itu dimanapun tempatnya, kapanpun, berapa lamanya, nggak usah terlalu lama, itu bisa kita lakukan ya Mbak V ya. Bukan terlalu lama, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena emosi yang mempengaruhi kita itu intensitasnya berbeda. Sangat berbeda, tiap orang juga berbeda. Jadi kita sesuaikan kebutuhan. Ketika kita, aku sudah rileks kok, aku sudah enggak pusing, aku sudah bisa mengatasi masalah yang tadi, saya sudah bisa memahami apa yang terjadi, selesai sudah, stop, kita enggak masalah. Tadi ada pertanyaan ya, untuk hasil terbaik dalam relaksasi, apa ini? Kita konsentrasikan kemana pikiran kita. Ini dari Mbak Beh Nanang, bos saya ini. Dari Pak Nanang, Pak Nanang Yulusmari, Pak Nanang, iya. Dari bos saya, Mbak Nanang, nanti terakhir ya, nanti ajarkan itu nanti konsentrasi kemana. Karena sebetulnya juga enggak perlu konsentrasi kemana-mana ya. Nah, tapi nanti untuk hasil yang maksimal, yang bisa dilakukan sendiri di rumah dalam menangani emosi yang tingkatnya sedang, tetapi masih bisa dihandle sendiri oleh diri kita, nanti saya ajarkan di akhir-akhir sesi ya Mas Roni ya. Kita teori-teori dulu ini supaya paham ya jalurnya ini bagaimana. Nggih Pak, nggih, Pak Nanang. Sabar dulu. Mbak Fia, orang yang sering relaksasi, apakah ada hubungannya bisa membuat lebih sabar? Oh, bisa banget. Kan kita terbiasa mengendalikan akhirnya. Kita lebih biasa mengendalikan emosi. Jadi ketika ada masalah, stop dulu. Masalah ini tidak berdampak pada diri saya, tidak berdampak pada pikiran saya, tidak berdampak pada emosi saya. Oke, saya tenang dulu, kawan-kawan. Saya akan melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda, memberikan arti yang berbeda. Nah, ini gunanya ilmu NLP. Bagi yang mau berkenan bisa ikut yang namanya Neuro Linguistic Programming. Bagaimana kita memprogram otak kita, merubah state kita untuk menjadi maksimal dan optimal. Jadi tidak semua masalah itu
sebenarnya adalah mengenai kita atau masalah itu menimpa kita, tetapi terkadang pemahaman kita sendiri terhadap suatu masalah tadi kurang tepat. Jadi perlu dirubah sedikit. Misal, gitu. Masuk NLP dikit ya. Misal nih ya, ada orang yang misal nih ada orang yang membuat kita jengkel. Kita marah karena apa? Misalnya orang misalnya apa ya? Sing enak Mas Roni ya. Ya, datang-datang gitu kan. Kita nggak ada salah terus dituduh yang bukan-bukan kan langsung kesal gitu Mbak V. Halo, Mbak marah. V. Ya kita memahami seperti ini. Ya, kayak temen datang marah-marah. Kita pahaminya seperti ini. Ngapain dia marah? Oh, mungkin dia di rumah sedang ada masalah dengan keluarganya, sehingga emosinya dibawa masuk sampai ke kantor. Jadi saya nggak perlu dong terkena vibrasi emosi negatifnya dia. Saya nggak mau. Kalau saya tervibrasi, saya ikutan marah. Dia marahnya juga nggak jelas kok. Saya anggap nggak jelas karena saya nggak. Ketika orang itu tidak menjelaskan secara rinci, tiba-tiba marah, itu kita perlu stop dulu, ambil jarak. Oke, stop, ambil jarak. Dia ngomong apa ya? Dia menuduhkan apa ya? Nah, itu kita ambil jarak. Seperti itu Mas Roni, oke? Gitu. Ya jangan sampai energi tadi ya, vibrasi tadi yang temen bawa, ya kan kadang teman-teman tuh kan mungkin lagi bad mood, ya kan? Bad mood di jalan ataupun bad mood di rumah, bawa ke kantor, ketemu sama kitanya akhirnya ke bawah gitu ya Mbak Fea. Lebih baik kita blok dulu jangan mungkin ya iya mungkin kitanya mungkin harus berpikir dulu, oh kenapa sih dia marah-marah gitu kan. Harusnya kita bantu meredakan ataupun mengurangi dan menghilangkan emosi dia. Mungkin itu yang lebih baik ya Mbak Fea, daripada kita terbawa nih terkontaminasi tadi, malah embednya kemana-mana. Marahnya bukan sama kita udah seuzon dulu ya, dan akhirnya gelombang kita pun, energi kita pun ikut ke bawah dan ikut negatif, akhirnya semuanya itu berbenturan. Oke, thank you Mbak, thank you. Bagaimana? Apalagi ini? Ya, cara relaksasi mengatasi insomnia. Untuk insomnia. Ya nanti Bunda Santi ya sama Pak Nanang nanti dia mau di akhir sesi nanti kita latihan bersama, latihan relaksasi untuk mengatasi hambatan emosi yang sifatnya medium yang masih mampu kita atasi. Ketika hambatan emosi ini sudah tidak mampu kita atasi secara personal, kita membutuhkan ahlinya, seorang ahli bisa menghubungi Mas Roni sebagai hipnoterapis. Bisa diselesaikan itu, oke? Selama kita merasa bahwa ini masih levelnya menengah ke bawah, saya bisa kok mengatasinya sendiri. Lakukan dengan relaksasi nanti. Oke. Gitu ya. Oke Mbak V, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana sih cara melakukan relaksasi itu yang benar ya? Jangan sampai kita udah melakukan relaksasi, kita nyoba terus nggak berhasil, bukannya relax malah nambah stres nih Mbak V. Katanya nanti, kok sekarang? Nanti apa sekarang? Oke Mbak V, nanti apa sekarang? Oke, mau nanti apa sekarang? Boleh, oke, mungkin nanti Mbak V ya. Oke, mungkin pertanyaan saya selanjutnya, relaksasi ini Mbak V, relaksasi jarak jauh, ada nggak sih metode khususnya, misalnya dibimbing sama Mbak V? Gitu Mbak V, ada nggak sih metode khususnya? Mas Roni, putus sinyalnya tadi. Ya, oke. Untuk relaksasi jarak jauh, ada nggak sih metode khususnya Mbak V? Oke. Ada itu kita pakai teknik yang namanya mesmerism magnetism. Mesmerism magnetism ini adalah hipnosis jarak jauh. Kita bisa membantu klien dari jarak jauh. Melalui apa ya? Melalui energi ini. Melalui gelombang energi. Gitu. Nanti ini kalau memang ada yang bisa ya, karena kan jauh itu bisa seperti ya. Yang dibicarakan tadi, everything is energy. And then
Kita niat saja itu energi loh. Kita niat itu energi. Jadi sebaiknya, kenapa kalau di dalam agama apapun niatkan yang baik. Ya, niatkan yang baik. Karena itu adalah bentuk energi. Energi yang dikeluarkan oleh diri kita, oleh tubuh kita, oleh pikiran kita ke luar. Istilahnya keluar itu ke semesta, di mana nanti Tuhan akan terima energi itu dan akan mengembalikan ke diri kita. Oke, itu lebih rumit, nanti bisa belajar kalau memang ada yang tertarik, berminat mengenai energi, sebaiknya belajarnya dilakukan tertentu, ikut di workshop atau harus ada guru pembimbing tertentu supaya tidak ada terjadi salah paham nantinya. Iya. Jadi mengenai relaksasi ataupun mesmerism ini Mbak Fe, itu nggak ada ruang nggak ada batas waktu, nggak ada batasan ruangnya Mbak Fe ya? Halo Mbak Fe? Putus-putus Mas. Oke, jadi untuk relaksasi jarak jauh atau mesmerism ini nggak ada batasan ruang dan waktu ya Mbak Fe ya? Walaupun Mbak Fe contohnya di Surabaya, saya nih di Tangerang gitu kan, kita bisa melakukan, jadi sama-sama. Halo Mbak Fe? Putus diulang Mas. Oke, diulang, ini baru jelas. Oke, jelas. Halo. Halo Mbak Fe, mengenai mesmerism tadi ya, ataupun relaksasi jarak jauh tadi, itu nggak ada batasan ruang dan waktu ya Mbak Fe? Halo Mbak Fe? Tidak ada batasan usia. Ruang dan waktu. Jadi contohnya kan Mbak Fe di Surabaya. Oh, iya. Saya di Tangerang. Untuk fisika kuantum iya Mas. Iya. Untuk fisika kuantum memang halo. Iya, jelas Mbak Fe, jelas. Jelas Mbak Fe. Putus-putus ya. Yang lain bisa dengarkan saya. Kalau dari Mas Roni ini saya tidak bisa dengar. Oke. Suara Mbak Fe putus-putus jelas Mas. Maaf, addiction, sinyal. Oke Mbak Fe, nyambung lagi. Enggak dengar ya. Mas. Halo, sekarang udah oke Mbak Fe? Tidak dengar saya. Dengar enggak? Ulang. Suara Mbak Fe jelas di saya. Bisa dengar Mbak? Lanjut monggo. Mbak Fe, teman-teman bisa dengar suaranya semua di sini. Ini Mbak Fe ada chat. Kenapa? Iya, suara Mbak Fe jelas di sini Mbak Fe. Bisa terdengar dengan jelas suara Mbak Fe, bagus kok di sini. Coba diketikkan jelas suara saya enggak? Kalau Mas Roni putus-putus. Mas Roni, halo Mbak ini. Fe jelas. Halo, suara Mbak Fe jelas. Nah ini sudah oke. Mas Roni ulangi yang tadi Mas Roni. Ini sudah oke. Jadi untuk mesmerism tadi, ya energi itu nggak ada batasan ruang dan waktu ya Mbak Fe ya. Jadi contohnya Mbak Fe di Surabaya, saya di sini di Tangerang nggak ada masalah ya Mbak Fe ya. Iya. Gitu ya Mbak Fe ya. Nggak ada. Karena energi itu emang besar banget ya Mbak Fe ya. Dan nggak ada ruang batasan ya antara jarak dan waktu. Jadi dalam ilmu fisika kuantum memang tidak ada batasan, Mas. Jadi perlu dipelajari secara serius dan dengan ahli yang tepat supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Karena ini sama sekali bukan mistis atau klinik. Nah, ini ketika ini tidak diajarkan di kelas, dikhawatirkan ada kesalahpahaman Mas Roni. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut ya soal ini. Kita batasi sampai relaksasi ya. Sip. Dalam pertanyaannya Mbak. Ini tadi ada yang tanya nih. Iya, Mbak mau nanya nih. Bapak Roka. Iya, Bapak Roka. Mbak mau nanya ketika dalam keadaan cemas atau khawatir, saya tidak bisa, pikiran saya itu gimana solusinya? Mungkin begini Mbak Fe mungkin ya. Di saat kita dalam kondisi khawatir dan keadaan cemas,
kita nggak bisa ngontrol pikiran kita. Itu gimana gitu caranya? Mungkin seperti itu. Dan solusinya seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya Mbak Fe. Oke, kita mengambil jeda dulu Mas Roni. Jadi misalnya cemas tentang apa nih? Tentang COVID misalnya. Misal ini ya, kita cemas tentang COVID. Oke, kita cari informasi yang tepat dulu mengenai ini virus apa sih? Dia menularnya dari apa? Terus cara penanganannya bagaimana? Bisa disembuhkan berapa lama? Saya bisa mengkonsumsi obat apa? Nah, dari sini kita bisa memproteksi diri kita agar kita tidak sampai terkena si namanya virus ini. Jadi kecemasan itu tidak sampai berlarut-larut. Dan ketika ini tidak bisa kita atasi, kita akan cemas terus. Cemas terus dan khawatir, jangan-jangan saya kena, jangan-jangan. Ketika kita sudah melakukan sesuai dengan protokol kesehatan, kita pakai masker, kita pakai face shield, kita cuci tangan, sedia hand sanitizer, social distancing, kita ada jarak sama orang, otomatis seharusnya kita tidak cemas gitu. Iya. Ya kan? Jadi cari tahu dulu sumbernya gitu. Jadi cari tahu sumbernya, kenali dulu. Baru kita responnya mau bagaimana, baru kita ikuti responnya langkah selanjutnya gitu Mbak Fe ya. Jadi jangan cemas berlebihan. Gimana, cemas, khawatir itu adalah emosi. Oke, emosi negatif ya. Iya. Emosi yang seperti kita jelaskan tadi. Nah, emosi ini ketika kita menghadapi ancaman tadi, baik nyata maupun tidak nyata, ketika hanya dalam pikiran ini menyebabkan kita dalam kondisi cemas atau khawatir dalam pikiran. Kelanjutannya nanti bahwa yang saya jelaskan tadi bahwa otak kita tidak memahami apakah itu nyata atau hanya dalam pikiran. Seperti ini, contoh. Coba Mas Roni pejamkan mata. Pejamkan mata, oke. Yang lain boleh ikut. Coba pejamkan mata. Bayangkan saya memberi Mas Roni satu buah jeruk nipis. Oke, jeruk nipis. Oke ya. Lalu saya beri Mas Roni pisau sekarang. Sekarang coba iris tipis jeruk nipis tadi, iris tipis. Oke, irisan tadi coba diambil, oke. Lalu coba kecilkan di mulut, teteskan di mulut. Oke, apa yang terjadi? Oke, buka mata sekarang. Berasa asam? Itu nyata atau tidak? Nyata atau tidak? Nggak nyata kan? Nggak nyata. Kondisinya itu tidak nyata. Iya. Saya memberikan kondisi yang tidak nyata, tetapi apa yang respon yang dihasilkan oleh tubuh sangat nyata. Responnya itu seolah-olah sangat nyata, betul. Terjadi beneran kan? Oleh karena itu apa? Kita harus menjaga emosi ini tetap di emosi yang netral atau positif. Karena otak kita tidak bisa membedakan mana itu kenyataan, mana itu hal yang tidak nyata. Gitu, Pak Roga, apa bisa diterima ya? Ya, jadi respon dulu di otak ini ya, Mbak Fe ya. Jadi kalau misalnya respon jadi otak tadi, jadi saya tadi merasakan ya Mbak Fe tadi ngasih saya jeruk, ya kan, terus diiris, terus diteteskan di lidah saya itu kayak berasa gimana gitu respon saya. Kayaknya ngebayangin aja udah asem nih gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi kayak nyata. Jadi udah jadi kayak seolah-olah itu nyata gitu Mbak Fe. Padahal kondisinya netril. Kondisinya enggak. Ya kan, ya, kondisinya netril. Kondisinya di sini tidak nyata. Bukan suatu kenyataan. Jadi hati-hati merespon ancaman ini tadi. Supaya kita tidak terus dalam kondisi mode on atau cemas gitu. Iya. Jadi semuanya tergantung pikiran. Kayaknya sudah mulai latihan ini ya.
Oke, 10 menit lagi kita mau selesai nih Mbak Fe. Nggak kerasa 1 jam. Monggo Mbak Fe. Tadi pertanyaan Pak Nanang, ada berapa pertanyaan Nanang teman-teman? sama Ibu Santi ya. Iya, Nah, ada Pak berapa Nanang pertanyaan sama Ibu tadi? Santi. Oke, kan kalau kita mau kita setting namanya ini relaksasi yang setting ya, Iya. settingan. Dalam kondisi Oke. kita sepulang kantor, tapi Iya. biasanya saya melakukan kalau di kantor ya, setelah selesai sholat biasanya, karena maaf ya saya muslim, jadi ketika selesai sholat saya luangkan waktu 5-10 menit untuk relaksasi. Ini efektif sekali untuk tubuh kita, Oke. beneran. Kalau mau Boleh, coba boleh, monggo Mbak Fe. bisa tiap selesai sholat kita lakukan relaksasi 5-10 menit. Iya, Oke, iya, iya. caranya Oke Mbak Fe. caranya Monggo. duduk. Oke. Kalau mau coba, ini handphone boleh disanding, nggak usah lihat kita, nggak apa-apa, dengarkan saja suaranya. Barangkali sambil duduk, ambil posisi Duduk yang rileks nyaman, ya. senyaman Oke. mungkin, supaya nggak jatuh ya. Senyaman mungkin duduk di bawah nggak apa-apa. Atau mau rebahan silahkan, tidak harus duduk bersila. Posisikan Anda di tempat Posisi yang yang nyaman ya nyaman. Mbak Fe ya. Oke, Yang nyaman, mau ya. duduk, mau berbaring boleh, tidak harus bersila. Oke, sudah? Semuanya boleh mengikuti, dengarkan saja. Oke, sekarang Anda Saya bisa mengikuti Mbak Fe. Oke. tutup mata. Ikut ya, nanti tidur loh Mas Roni. Enggak sampai tidur. Nggak apa-apa, nggak Nanti apa-apa. ketika respon Anda nanti benar-benar sangat nyaman dan Anda tertidur, Anda dalam posisi yang aman. Karena Anda di rumah, dan tidak perlu khawatir, nanti Anda akan terbangun dengan sendirinya. Oke? Bagi yang nanti Tolong bangunkan merasakan saya, Mbak efek Fe. secara Kalau saya signifikan ya, Kalau saya sampai kalau tiduran, Mas Roni bangunkan masih saya, ada Mbak Fe. kesadaran, enggak, untuk yang di rumah ini, yang mendengarkan, untuk yang mendengarkan aja. Kalau Mas Roni jangan ikut full ya. Oke. Oke, terus di sini Anda boleh memberi bantuan dengan aromaterapi boleh, dengan musik relaksasi boleh. Banyak di YouTube musik relaksasi yang gratis. Bersama panduannya boleh digunakan. Punya siapa saja boleh. Mau yang dari luar negeri atau mau yang dari lokal Indonesia banyak. Bisa. Anda bisa download, Anda bisa gunakan sebagai alat bantu. Oke, sekarang duduk dalam posisi yang nyaman, rileks. Oke, pejamkan mata. Oke, pejamkan mata Anda. Oke, tarik napas dalam, keluarkan perlahan. Makin rileks, makin tenang, makin santai. Oke, tarik napas lagi, hembuskan secara perlahan. Makin rileks, makin nyaman, makin santai. Oke, lakukan sekali lagi. Tarik napas dalam, keluarkan perlahan. Jika Anda membutuhkan tarikan napas lagi, silakan lakukan 1 hingga 2 kali lagi, hingga Anda benar-benar merasa nyaman, tenang, dan santai. Oke, nikmati kondisi nyaman dan santai ini. Oke, mulai rasakan otot-otot yang ada di kepala Anda melemas, mengendur, rileks, makin tenang, makin santai. Oke, rasakan kemudian otot-otot di wajah Anda ikut melemas, makin rileks, makin tenang, makin santai. Oke, sekarang kendurkan otot-otot yang ada di leher dan bahu Anda. Oke, makin rileks, makin tenang, makin santai. Ini bisa Anda lanjutkan hingga sampai ujung jari-jari kaki Anda. Katakan pada diri Anda sendiri, rileks, tenang, santai. Oke, sekarang saya bantu untuk visualisasi. Ini relaksasi visualisasi. Paling mudah digunakan, paling mudah ditiru, yang sangat simpel adalah relaksasi visualisasi. Sekarang bayangkan Anda
saat ini mengalami kejadian yang pernah Anda alami dulu dalam kondisi bahagia, senang, oke, berhasil, sukses, itu hadirkan kembali. Rasa itu hadirkan kembali. Gambaran itu hadirkan kembali seolah-olah nyata di depan Anda dan membuat sudut bibir Anda terangkat, Anda mulai mudah untuk tersenyum. Lepaskan saja, senyum saja. Senyum, nggak usah ditahan. Oke, senyum, rileks, tenang, dan santai. Pertahankan kondisi bahagia itu. Pertahankan kondisi senang itu. Ingat kembali hanya memori-memori yang menyenangkan, yang membahagiakan. Oke, Anda bisa menambah kondisi nyaman dan rileks ini dengan memvisualisasikan saat ini Anda berada di tempat yang sangat menyenangkan bagi Anda. Terserah, ketika Anda suka gunung, bayangkan gunung. Ketika Anda juga berada di pantai, Anda bisa membayangkan pantai. Gunakan seluruh indera Anda di situ, oke? Lihat apa yang bisa Anda lihat, dengar apa yang bisa Anda dengar, rasakan apa yang bisa Anda rasakan dalam visualisasi tempat yang menyenangkan tadi. Oke, rasakan semakin nyaman, semakin rileks, semakin santai. Nikmati kenyamanan. Boleh kalau ingat kembali soal jatuh cinta, boleh, silakan. Pasti sangat menyenangkan. Apapun yang membuat Anda tersenyum dalam kondisi relaksasi ini. Ketika Anda merasa cukup, Anda bisa kembali ke kondisi normal dengan menarik nafas dalam dan menghembuskannya secara perlahan. 3 hingga 5 kali tarikan nafas, Anda akan kembali pada posisi Anda saat ini. Oke, yang merasa sangat nyaman dan ingin tertidur, silakan dilanjutkan tidur. Monggo. Yang ingin kembali, monggo kembali. Bisa mendengarkan dan melihat kita. Gimana Mas Roni? Perasaan itu seger. Wow, keren banget. Thank you Mbak Vera, thank you. Udah lama nih nggak di coach lagi dengan Mbak Vera ya. Udah 2 tahun gitu. Gak pernah latihan itu. Kadang-kadang saya pakai Mbak Vera. Saat benar, bisa lakukan relaksasi walaupun hanya sebentar. Dan emang benar relaksasi ini manfaatnya itu luar biasa banget. Oke Mbak Vera, ini udah mau 1 jam udah di penghujung. Berarti ada yang langsung menguap, ya langsung menguap, langsung tidur aja. Langsung tidur aja, nggak masalah. Nggak ada efek apapun, lakukan setiap hari, bisa mengurangi cemas. Oke, ada yang ringan, kepalanya udah agak entekan. Oke, thank you Mbak Vera. Kita udah di penghujung acara. Terima kasih atas pengarahannya tadi, penjelasannya mengenai relaksasi, meningkatkan kualitas tidur kita. Walaupun kita capek, kita coba relaksasi sebentar. Nggak perlu lama-lama dengan minimum tadi 5 kali nafas ya Mbak Vera, supaya sistem tubuh imun kita itu berimbang. Apalagi di saat seperti ini, jaga iman, artinya kita itu berdoa, meminta pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pandemi corona COVID-19 ini segera terlewati, dan juga jaga imun. Jaga imun kita supaya penyakit nggak gampang masuk nih. Kalau imun kita nggak kita jaga, dengan tadi energi-energi yang negatif yang terus kita sinkronkan tadi, itu malah merusak imun kita Mbak Vera. Dan itu untuk saat ini kalau bisa itu dihindari. Begitu ya Mbak Vera ya? Ya, karena kalau imunnya nggak stabil, memasuki otak kita, sehingga pikiran kita terganggu semuanya. Tiba-tiba tanpa ada penyebab, timbullah penyakit. Bisa demam, sakit kepala, migrain, contohnya susah tidur, insomnia, jadi berkelanjutan. Dan juga jaga income. Artinya teman-teman di sini kebetulan banyak para pembisnis di sini semua, bisnis insuran, banyak yang bergabung Mbak Fe di malam hari ini. Artinya dengan menjaga income, ya supaya income kita tetap terjaga. Bagaimana
kita bisa saving di saat-saat seperti ini dan imun kita lebih stabil karena tentu saja di masa sekarang tuh sakit itu mahal Mbak Fe. Bukan puluhan bahkan sampai ratusan ya dirawat di rumah sakit dan itu harap kita hindari. Jadi jaga iman, jaga imun dan jaga income kita, jangan sampai kita terdampak penyakit yang belum tentu datangnya dari COVID gitu Mbak Fe ya.